wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Indra. Silakan Indra. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Duduk. Baiklah, sekarang Ibu akan mulai absensi terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, bilang hadir. Indra Ramadan. Hadir, Bu. Adinda Putri. Hadir, Bu. Aisyah Hazura. Hadir, Bu. Irfan Syahputra. Hadir. Putri Khairunisa Hasibuan. Hadir, Bu. Anissa Fadila. Hadir, Bu. Alifur Rahman. Hadir. Jelita Admira. Hadir. Hadir semua ya. Hadir. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Dengarkan ya, kita harus belajar agar kita menjadi anak yang pintar. Kalau kita menjadi anak yang pintar, kita akan bisa berguna bagi orang tua, bagi diri sendiri, bagi negara, bagi seluruhnya lah. Terutama bagi diri sendiri. Agar apa? Kalau kita pintar, kita akan dilihat dari orang, ih, pintar ya dia, sekolahnya tinggi, pasti jadi orang sukses. Mau dibilang kayak gitu sama orang? Sekarang kita harus belajar ya. Sebelum itu, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Semuanya silakan berdiri. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Nyanyinya harus semangat ya. Kita nyanyi sama-sama. Oh, belum, bentar ya. Bentar. Hari Minggu berturut ayah ke kota, naik teman istimewa ku duduk di muka. Kita ku bilang ayah ke kota, naik teman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, takik takik tupik takik tupik takik tut, tupik takik tupik takik tut, suara sepatu kuda. Udah, silakan duduk lagi anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita hari ini ya. Nah, materi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang bekerja. Tentang apa? Bekerja. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian daripada bekerja. Dalam arti luas, bekerja adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit pula, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia
untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan apa? Uang atau duit. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, uang yang didapat dari hasil bekerja haruslah uang yang halal. Bekerja yang halal itu apa? Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara yang baik dan benar. Dengan uang tersebut, mereka dapat membeli rumah, pakaian, membeli makan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja juga kita harus semangat, disiplin, dan jujur. Modal utama seorang bekerja adalah dengan kemauan, pendidikan, dan keterampilan. Jadi, kalau nanti kita udah pintar, sekolah dari SD sampai SMP, SMA sampai kuliah, lalu bekerja, itu untuk apa? Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, biar kita dipandang orang itu hebat. Terus, biar kita bisa bekerja dan mendapatkan uang. Uangnya tadi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian itu tujuan bekerja. Tujuan bekerja yang dapat dibilang paling dasar adalah mencari pendapatan atau nafkah untuk menjalani kehidupan yang layak. Nah, seperti itu tujuannya. Ingat ya, tujuan bekerja adalah agar kita mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu apa? Tadi seperti apa? Uang. Agar apa? Agar bisa membeli apa tadi? Membeli rumah, membeli pakaian, membeli makanan, biar bisa hidup dengan nyaman. Nah, sekarang selanjutnya yaitu pekerjaan itu, jenis-jenis pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa-apa aja itu? Yang pertama Ibu akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang terlebih dahulu ya. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu yang pertama ada petani. Petani bekerja di sawah, dia menghasilkan padi. Padi itu adalah beras. Beras merupakan makanan pokok manusia sehari-hari. Sungguh besar jasa petani. Sepatutnya kita mengucapkan terima kasih. Kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Makanan pokok manusia itu, terutama bagi orang Indonesia adalah nasi. Jadi kalau nggak ada petani, kira-kira kalian makan apa? Nggak tahu kan? Makanya seharusnya kita berterima kasih kepada petani. Nah, tadi petani tadi menghasilkan apa? Padi. Selanjutnya yang kedua yaitu nelayan. Nelayan menghasilkan barang juga. Nelayan bekerja di laut. Dia menghasilkan ikan. Hasil tangkapannya dijual di pasar. Berbagai jenis ikan ada di pasar. Ikan apa aja ada di pasar. Yang kedua tadi nelayan, apa hasilnya? Ikan. Selanjutnya yang ketiga ada peternak. Peternak juga menghasilkan barang. Misalnya peternak ayam, peternak bebek akan menghasilkan telur dan daging ayamnya sendiri. Kemudian misalnya peternak sapi, maka akan menghasilkan susu. Kalau dan dagingnya juga. Nah, kalau kambing atau domba bisa menghasilkan kulit. Kulitnya bisa dipergunakan. Nah, selanjutnya itu ada pengrajin. Pengrajin itu juga menghasilkan barang. Misalnya pengrajin rotan. Nah, dari rotan dapat dibuat kursi. Nah, kursi yang ada di rumah kalian itu hasil tangan dari pengrajin. Nah, pengrajin ini itulah bisa buat kursi, meja, lemari, pintu, dan lain-lain. Selanjutnya ada penjahit. Penjahit menghasilkan barang. Misalnya apa? Pakaian yang kalian pakai, rok, celana, jilbab, itu hasil dari kerja tangan penjahit. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pedagang. Pedagang juga menghasilkan barang. Contohnya pedagang yang di pasar yang dipajak-pajak ada pedagang tahu, pedagang tempe, pedagang sayuran. Pokoknya itu yang pedagang-pedagang dia menghasilkan barang. Selanjutnya
Selanjutnya yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, siapa dulu yang tahu apa aja? Siapa apa Putri? Contohnya? Guru. Nah betul. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu ada yang pertama guru. Tugas guru adalah memberikan ilmu. Yang kedua ada dokter. Dokter itu tugasnya memberikan layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada polisi. Tugas polisi apa? Menjaga keamanan. Selanjutnya ada tentara. Kalau tentara tugasnya menjaga pertahanan. Selanjutnya ada pemangkas rambut. Apa tugas pemangkas rambut? Memotong rambut. Terus ada sopir. Supir itu tugasnya melayani penumpang. Misalnya supir angkot, supir bus. Pokoknya semua supir itu tugasnya melayani penumpang. Selanjutnya ada pelawak. Tugas pelawak di TV itu apa? Menghibur. Kalau dia pelawak tapi nggak menghibur, namanya bukan pelawak, ya kan? Pelawak itu dia bisa buat kita tertawa, itu berarti dia sudah menghibur kita. Selanjutnya ada wartawan. Nah, wartawan tugasnya apa? Dia mencari berita, mencari informasi. Nah, mana tahu kan? Nanti misalnya kayak kemarin di Aksara kebakaran kan. Nah, itu banyak wartawan yang datang untuk mencari berita atau mencari informasi di sana. Itulah tugas wartawan. Nah, yang terakhir ada pilot. Apa tugas pilot? Menerbangkan pesawat. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pekerjaan menghasilkan jasa. Jasa itu apa sih? Jasa itu adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Ya, contohnya tadi seperti guru memberikan bantuan apa? Tenaga, pikiran, memberikan ilmu, guru kan. Nah, kalau dokter memberikan apa? Tenaga juga, pikirannya juga. Pokoknya jasa itu bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Nah, sekarang udah mengerti kan apa itu pengertian dan tujuan bekerja? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Apa pekerjaan orang tua kalian? Pertama Ibu akan nanya Jelita. Apa pekerjaan ayah Jelita? Jualan. Nah, jualan. Sekarang yang kedua mau bertanya ke Aisyah Hazura. Apa pekerjaan ayahnya? Itu jualan juga. Jualan juga. Kalau Anissa apa? Cari kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Nah, yang penting kalian sudah tahu kan pengertian dan tujuan daripada bekerja? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian kepada dua kelompok ya. Iya, Bu. Yang Ibu panggil namanya menjadi kelompok 1. Indra Ramadan, geser ke sebelah sini ya. Astaga, awak lagi tuh. Yang kedua Adinda Putri. Kemudian Putri Hoirunisa Hasibuan dan Alifur Rahman. Sisanya kelompok 2 ya, yaitu Aisyah Hazura, Irfan Syahputra, Anissa Fadila, dan Jelita Anira. Udah? Sekarang duduknya boleh dua-dua. Dua di belakang, dua di depan. Hadap-hadapan boleh, hadap-hadapan boleh. Nah, di depan Syahputra situ, ya. Itu di depan Anissa Fadila. Udah ya. Udah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu. Sekarang kan kita mau belajar sambil bermain. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita sekarang belajar menggunakan model Make a Match. Aisyah Hazura dan Irfan Syahputra boleh menghadap Ibu dulu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan model belajar Make a Match. Apa
Apa itu model belajar make match? Yaitu model belajar di mana siswa diberikan sebuah kartu soal dan kartu jawaban. Kartu soal dan kartu jawaban, lalu yang mempunyai kartu soal akan mencari kartu jawaban kepada kelompok berlawanan. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu akan membagi terlebih dahulu. Nih kartunya untuk pemilik soal, pemilik jawaban. Bentar ya. Nah, di sini ada 5 kartu soal dan 5 kartu jawaban. 5 kartu soal ini akan ibu berikan kepada kelompok 1 dan 5 kartu jawaban akan ibu berikan kepada kelompok 2. Karena orangnya cuma 4, jadi 4 aja ya. Ya, Bu. Ini untuk jangan dibuka dulu ya. Ya, Bu. Dan kartu jawaban Ini jawaban apa? soal. Nah, masing-masing udah mendapatkan kartu kan? Udah. Sekarang ibu menjelaskan sedikit lagi. Setelah ibu akan memberikan waktu 1 menit, kelompok yang memegang kartu soal nanti akan mencari kelompok yang memegang kartu jawaban. Apa soalnya? Mencari jawabannya. Nah, dalam waktu 1 menit, siapa yang bisa mendapatkan jawabannya lalu dikumpulkan ke ibu akan dapat hadiah. Tapi kalau dalam 1 menit ada yang tidak berhasil menemukan jawabannya, maka diberikan hukuman. Hukumannya apa ya kira-kira? Kita sepakati dulu nih. Genjot ya. Pompa 5 kali. Itu yang dapat pompa kelompok yang dengan soal dan yang dengan jawaban, karena dua-dua tidak berhasil menemukan. Ngerti? Ngerti, Bu. Sekarang ibu kasih waktunya dulu ya. Boleh hadap-hadapan ya sekarang. Ibu, kalau ibu bilang 1, 2, 3 langsung dibuka ya. Iya, Bu. 1. Jangan dibuka dulu. Oke. 2, 3. Ayo silakan dibuka, cari jawabannya. Ayo dibuka. Bu, saya udah temu, Bu. Saya bisa, Bu. Jangan kayak gitu, harus temukan jawabannya. Ya, Bu, ini, Bu. Ini, Bu. Apa aja? Oh, jangan ditipu, duduk. Harus temukan dulu, jangan semua maju ke depan tapi nggak tahu jawabannya. Udah, Bu. Saya udah nemu, Bu. Kalau udah nemu langsung ke depan, bawa pasangannya. Cepat. Berurut 2 orang di depan kayak gini. Kalau udah dapat lagi di belakangnya lagi 2 orang. Cepat. Ini waktunya udah habis. Saya, Bu. Di belakangnya berurut harus dengan soal dan jawaban yang sama. Di belakangnya. 15 detik lagi ya. Udah pasti tuh kan? Udah, Bu. Udah pasti? Udah, Bu. Jawaban harus Udah ya, 3, 2, 1. Habis waktu ya. Iya, Bu. Udah jelas ya. Sekarang ibu akan memeriksa. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 nelayan. Jawabannya ikan. Benar ya. Dapat hadiah. Kasih, Bu. Boleh duduk, Bu. Duduk. Selanjutnya kelompok berapa? Pedagang. Jawabannya kita tahu tuh. Selanjutnya penjahit. Kelompok berapa ini tadi? 1. Iya. Jawabannya pakaian, betul. Selanjutnya yang terakhir peternak. Jawabannya telur. Ini
Bagi dua. Nah, kan kasih kartu yang kedua. Cara bermainnya sama. Cara bermainnya sama, tapi ini beda ya. Beda soal, bukan yang tadi. Tadi kan pekerjaan yang menghasilkan barang, sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang ini kelompok yang megang soal. Kelompok yang megang soal ya. Tadi kan yang megang jawaban, sekarang yang megang soal. Oh iya, Ini tadi yang megang soal, sekarang megang jawaban. lagi. Amin. Tunggu ya, jangan ibu. Nah, sekarang ibu kasih waktu 1 menit ya. 1. Jangan ini harus tahu dulu jawabannya, jangan semua ini bu. Kalau jawabannya belum tahu pasangannya sama yang mana, harus dapat dulu pasangannya baru ke depan berdua. Nanti semua kesini saya bu. Tapi jawabannya belum ada. 1, 2, 3. Buka dulu. Tak cari jawabannya. Pemegang soal dan pemegang jawaban. Ayo yang bisa kumpul lagi depan berdua. Kamu sih? Ayo berdiri. Menjaga Waktunya. keamanan polisi. Udah. Sekarang ini tadi kelompok yang megang soal siapa? Bisa. Dengan soal. Ini jawabannya menerbangkan pesawat. Soalnya benar. Tadi udah dapat hadiah kan? Berarti itu hadiahnya sama. Tekan dulu, berarti udah benar. Yang kedua, memberikan ilmu. Kira-kira soalnya apa? Guru, benar. Silakan duduk. Memberikan layanan kesehatan dokter, udah benar. Yang terakhir, udah silakan duduk. Yang terakhir, menjaga keamanan polisi, benar. Silakan tepuk tangan untuk diri masing-masing. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa-apa saja, dengarkan apa-apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan jasa, dan tugas-tugasnya sekarang sudah tahu kan? Sudah tahu. Coba sekarang ibu mau tanya lagi. Pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Pedagang. Petani. Tidak. Sekarang kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa? Polisi. Nah, selanjutnya setelah sudah mengerti semua, keluarkan buku dan pulpennya ya. Dan pensil. Ibu akan memberikan soal tugas tes tertulis untuk kalian. Nih, jangan dijawab dulu, silahkan dibaca terlebih dahulu. Jangan dijawab dulu ya. Ya, Bu. Nah, ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Silahkan disimak. Lihat soalnya semua. Ibu akan membacakannya. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan dibagi 2. Jangan ada yang jawab ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan titik-titik-titik. Silahkan jawabnya nanti, jangan sekarang. Belum waktunya. Nanti jawabnya di belakangnya aja ya sini. Ya, Di baliknya buat 1, 2, 3 gitu. Nomor 2. Sebutkan 2 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa-apa aja dijawab ya. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nomor 4, petani termasuk pekerjaan yang menghasilkan apa? Yang kelima, dokter termasuk pekerjaan yang menghasilkan. Nah, nomor 1 sampai 5 silakan jawab di belakang. Akhir Pak Muti, lagi dulu.
Udah. Udah mama bilang kalau main nih mama ini. Ini tapi enggak. Bu, itu tak saya lah, Bu. Nah, udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Silakan dikumpul tugasnya. Udah? Silakan duduk lagi. Nah, sekarang setelah semuanya kita akan menyimpulkan pelajaran untuk hari ini ya. Kesimpulannya kita akan pelajari bersama-sama. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini tentang pengertian bekerja dan tujuan bekerja? Tanpa ibu tunjuk, yang bersedia tunjuk tangan. Pengertian? Nggak ada? Ya udah kita simpulkan bersama-sama. Pengertian bekerja tadi apa? Pengertiannya agar kita mendapatkan uang untuk bisa membeli kebutuhan hidup. Untuk membeli kebutuhan hidup itu seperti apa? Nah, tujuannya tadi itu sama ya tujuannya. Iya, Bu. Nah, setelah itu Ibu harap semoga kalian setelah dewasa nanti mempunyai pekerjaan yang layak dan bisa bekerja yang halal. Bekerja harus yang halal, jangan bekerja yang bukan-bukan. Bekerja harus baik. Tamat sekolah, punya pengetahuan, punya ilmu. Kalian harus bekerja. Biar kalian setelah dewasa bisa punya rumah, bisa beli baju, untuk makan sehari-hari, beli makanan untuk makan sehari-hari. Sayuran. Untuk itulah, untuk kebutuhan hidup pokoknya ya. Iya, Bu. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh Indra. Silakan Indra. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, marilah sama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.